Di kedalaman kabut. Kabut hitam perlahan menyatu, dan kabut ini dipenuhi dengan dendam tak berujung. Kekesalan ini terus-menerus ditumpangkan, membentuk sosok hitam besar. Kecoa putih itu kaku dan hutan. Iblis malam akan datang, kalian. Kamu harus mendengarkan aku. Ketakutan avatar sendiri memiliki ingatan. Ada beberapa inkarnasi ketakutan tingkat rendah, seperti badak raksasa yang kuat meskipun memiliki ingatan, itu agak bodoh. Secara alami, itu adalah otak untuk bergegas menyerang dewa-dewa sejati. Tetapi beberapa makhluk bijak berbeda. Mereka tidak tahu bagaimana mereka datang ke tempat ini, tetapi ketakutan ini secara intensif kuat, dan beberapa hegemon di tanah terlarang akan ada beberapa kontradiksi di antara mereka. Sebagai contoh, sosok hitam yang sedang melayang-layang adalah dewa jiwa, sebuah keluhan yang kuat. Hahaha, daerah ini adalah penghujatan, tetapi juga muntah. Dapatkah kamu menghentikan gunturku? Zizi. Dia berbicara tentang seorang pria yang dibungkus petir. Pria ini tidak dalam bentuk daging, setiap bagian tubuhnya tersusun dari kilat, dan sekelilingnya terbungkus petir. Jika ada dewa nyata yang melihat orang ini, saya takut mereka akan berseru dengan keras. Sebelum zaman Tuhan, orang gila Sinlin dari wilayah suci sebenarnya telah dibangkitkan. Sinlin ini mengolah kekuatan magis luar angkasa yang sangat istimewa dari Xuan Lei Sinto. Dia mengubah dirinya menjadi guntur. Meskipun itu hanya kesempurnaan yang hebat, dalam bentuk guntur, ia memiliki kemampuan untuk mati. Mengandalkan kemampuan ini, timbangan bintang tidak memiliki kejahatan pada para dewa, mengganggu beberapa raksasa, dan menarik sejumlah kesempurnaan besar, tetapi masih tidak dapat membantunya. Di bawah bentuk-bentuk ini, ia bukan makhluk hidup, tetapi kilat dengan kebijaksanaan. Selama ada guntur, dia bisa dibangkitkan dalam sekejap. Dikatakan bahwa kemudian seorang suci mengambil tembakan dan mengasingkannya dalam kekacauan. Energi dalam kekacauan tidak dapat diserap oleh bintang-bintang, dan akhirnya mati karena guntur habis. Sejauh ini, tidak ada yang tahu bagaimana Sinlin menyadari kekuatan magis ini. Beberapa orang mengatakan bahwa skala bintang pasti hantu, dan itu adalah kombinasi dari beberapa Shinto untuk memiliki bentuk seperti itu. Beberapa orang mengatakan bahwa skala bintang pasti punya beberapa warisan kuno. Ini adalah penjahat yang telah muncul di tanah Taoisme, dan tidak tahu siapa yang merupakan perwujudan dari ketakutan. Aku tidak ingin Tuhan takut pada Thunder. Menelepon. Bagaimanapun, jiwa itu konyol dan para dewa seperti tangan hantu, dan mereka menyentuh bintang-bintang. Hahaha, kamu lebih kuat, tetapi itu hanyalah kebencian terhadap roh jahat. Aku melihatmu takut. Di bawah skala bintang, ledakan guntur telah terbentuk. Kedua ketakutan ini sebenarnya bertarung bersama. Serangga, keluarkan keahlianmu. Sama seperti jiwa itu konyol, tampaknya ia benar-benar tidak takut pada guntur dan kilat. Ada lingkaran hitam yang mengalir melalui tangannya ramping, dan aku benar-benar ingin menjebak bintang-bintang di dalamnya. Kamu adalah perwujudan guntur, tapi itu hanya ada di mataku. Hahaha. Berjuang, serangga. Di bawah blokade lingkaran hitam, skala bintang kiri dan kanan di lingkaran hitam, dan itu benar-benar mustahil untuk mengebornya. Tetapi jiwa itu konyol dan Tuhan ingin membunuh timbangan bintang, dan hampir mustahil untuk mencapai. Ketika keduanya berjuang untuk bertarung, tiba-tiba ada suara berat teredam, yang sepertinya merupakan langkah kaki yang berat. Hei, hei, hei. Ketika langkah kaki terdengar 3 kali, beberapa raksasa di kedalaman kabut asap sudah dekat. Maka jiwa itu konyol dan sisik bintang melihat ke atas pada saat yang sama. Ada kaki besar merah besar di langit, jari kaki yang tajam hingga beberapa kaki, dan seluruh kaki yang besar itu hingga 100 kaki. Hei! Kaki ini menginjak kepala dan langsung menempatkan jiwa dewa konyol dan sisik bintang di dalamnya. Tetapi apakah itu jiwa para dewa atau timbangan bintang? Tubuh bukanlah suatu entitas. Jiwa itu konyol dan berubah menjadi jejak kabut hitam, yang lolos dari celah dan mengembalikan bentuk aslinya. Pada saat yang sama, sisik bintang juga berubah menjadi guntur, dari mana mereka bergegas keluar, melihat raksasa di atas kepala, wajahnya pucat pasi. Raksasa itu tiba-tiba membungkuk, dan kepala besar itu jatuh dari lapisan kabut asap. Jiwa dewa konyol juga memiliki ukuran 10 kaki, tetapi dibandingkan dengan raksasa itu benar-benar seperti serangga kecil. Kamu, siapa itu? Jiwa dewa konyol tidak lagi menyebut raksasa sebagai cacing. Hehehe, aku tidak suka jiwa-jiwa kotor. Wajah raksasa-raksasa itu menunjukkan senyuman, lalu satu jari terulur, menunjuk ke dewa yang konyol itu. Hei! Lampu merah menerpa jiwa dewa konyol itu. Ada kekuatan yang tak ada habisnya dalam kilat merah ini. Jiwa itu konyol dan bahkan perjuangan tidak dapat dilakukan. Ini dibersihkan dalam sekejap. Timbangan bintang di samping berdiri diam dan tidak berani bergerak. Ziwu berkata, kamu adalah iblis di jurang yang dalam. Ada banyak makhluk ganas yang tak terbayangkan di jurang. Ada setan kecil, roh jahat, dan penyihir abisal. Tetapi orang yang benar-benar menguasai jurang maut adalah iblis. Oh, itu benar. Kamu pasrah padaku. Jelajahi dunia dengan jelas, dan laporkan padaku. Iblis jurang berkata dengan lemah. Setan di jurang adalah ras yang sangat cerdas. Meskipun mereka tidak dapat meninggalkan jurang maut, mereka menggunakan lebih banyak energi daripada orang-orang kudus. Jadi, bahkan orang-orang kudus pun tidak berani pergi ke dasar jurang, dan roh jahat yang kuat akan menguburkan orang-orang kudus dengan cara yang kuat dan tak terbatas. Bintangku bersisik, berserah padamu. Timbangan bintang tidak berani melawan. Ia merasa bahwa iblis ini memang memiliki sarana untuk bunuh diri lagi. Eksistensi yang kuat ini, kemampuan untuk memiliki sama sekali tidak bisa dibayangkan. Pergi jelajahi kabut asap ini. Aku ingin tahu bahwa aku membawanya ke sini.
dan aku tidak akan mendengarkan siapapun dalam hal ini. Iblis bergumam. Hei! Timbangan bintang langsung berubah menjadi petir dan bergegas menuju kejauhan. Sama seperti skala bintang yang tersisa. Dari kabut tebal keluar dari seorang wanita. Rambut wanita itu panjangnya ratusan kaki, seperti satin hitam cantik yang tersebar di tanah, menyeret di tanah, dengan kilau mutiara hitam. Matanya yang indah, cahaya ungu yang samar, dan mata ungu adalah sepasang capung merah yang genit. Melihat wanita itu berjalan perlahan ke arah dirinya sendiri, memberikan perasaan aneh pada iblis itu. Jadi iblis tidak memiliki waktu pertama untuk mengambil gambar, tetapi bertanya kepada merendahkan, wanita, siapa kamu? Wanita itu sedikit melirik iblis, dan kemudian menutup mata dan berjalan di depannya dengan langkah lambat dan elegan.